warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, tetap semangat walaupun saat ini hari libur. Namun tak henti-hentinya kami terus memberikan pencerahan terkait dengan penganggaran untuk tahun 2022. Nah, kali ini kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah ingin membagikan cara penginputan RKA menggunakan aplikasi FMIS ataupun yang dikenal sebagai SIMDA Next Generation yang dikembangkan oleh BPKP Pusat Republik Indonesia. Baik, kita mulai dari login menggunakan akun user yang dibagikan oleh admin. Jangan lupa kita memilih tahun anggaran 2022. Namun kalau misalkan kita memilih tahun 2021, maka menu-menu penganggaran ataupun perencanaan dan penatausahaan di sini akan kosong. Kalau misalkan aplikasi sebelumnya SIMDA yang berbasis desktop, itu kita harus log out dulu baru masuk ke tahun anggaran berkenaan. Namun di aplikasi FMIS ini kita langsung saja memilih tahun anggaran di pojok sebelah kanan atas tahun 2022 tanpa keluar ataupun logout dari aplikasi ini. Nah, di sini akan muncul perencanaan tahunan, anggaran, dan penatausahaan. Kali ini kami akan mempraktekkan tata cara penginputan RKA pada SKPD. Kita pilih RKA PD. Nah, di sini sudah tersedia ya dokumen RKA-nya. Kalau misalkan pun belum tersedia, silahkan ditambahkan dokumen RKA, diisi PPAS, kemudian diisi nomor RKPD, kemudian nomor dokumen, tanggal dokumen, uraian, serta penandatangan dokumen. Kemudian disimpan. Nah, karena sudah ada, berhubung sudah ada, kita langsung pilih saja. Dan bisa klik 2 kali di daerah ini ataupun bisa memilih tombol yang ini. Kemudian sasaran, ini sudah tersedia juga. Kalaupun belum ada, silahkan ditambahkan di sini. Silahkan pilih. Kemudian uraian tujuan Renstra juga silahkan dipilih. Dan uraian sasaran Renja silahkan diisi. Seperti itu. Kemudian klik 2 kali lagi ke program. Program pun sudah terisi. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun mau tambahkan, silahkan tambahkan di sini. Kemudian kegiatan, kita pilih kegiatan koordinasi pengelola pemerintahan daerah. Subkegiatan, kita pilih koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai, dan seterusnya. Klik 2 kali. Nah, di sini aktivitas. Perbedaan dari aplikasi sebelumnya, di SIMDA sebelumnya belum ada menu aktivitas ataupun fitur aktivitas. Di SIMDA Next Generation ini atau FMS ini itu sudah disediakan fitur aktivitas, di mana peruntukannya untuk jika dalam satu sub kegiatan ada beberapa aktivitas yang ingin kita petakan ataupun kita bedakan. Misalkan dalam satu sub kegiatan itu ada beberapa PPTK, ataupun dalam sub kegiatan itu ada beberapa pelaksanaan kegiatan di lapangan, misalkan monitoring evaluasi dan koordinasi di dalam sub kegiatan itu. Nah, di sini kita bisa pilih aktivitas lebih daripada satu. Dan selain itu juga di aktivitas ini memudahkan kita untuk
memilah ataupun membedakan sumber dana. Misalkan ada kegiatan ataupun subkegiatan yang bersumber dari dana DAK, dan ada juga dalam kegiatan tersebut juga didanai juga oleh pendamping DAK, dalam hal ini APBD ataupun dana transfer ataupun dana pajak. Sumber dananya berasal dari pajak. Jadi satu aktivitas ini bisa dua sumber dana. Jadi akan memudahkan Bapak Ibu untuk memetakan perkegiatan dan persumber dana yang ada. Seperti itu. Baik, kita tambahkan aktivitas di tombol ini. Kemudian di sini ada keterangan subkegiatan RKA, nama subkegiatannya, jenis aktivitas non ASB, jenis RKUD. Di sini terdapat pilihan apakah APBD, apakah BOS atau JKN, BLUD, dan COVID-19. Jadi kalau di Pemprov itu sendiri ataupun Pemprov Kaltara itu menangani dana BOS juga yang langsung dari pusat. Jadi di sini jenis RKUD itu jika kita memilih APBD berarti dipastikan kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan tersebut didanai ataupun bersumber dari kas daerah. Maksudnya keluar masuknya uang itu berasal dari kas daerah ataupun SP2D yang kita terbitkan. Misalkan kalau misalkan BOS itu kadang langsung ke dari pemerintah pusat ya. BLUD pun juga itu biasanya kita di Pemprov itu ada di rumah sakit umum daerah yang menangani mengenai BLUD. Dan ada pun juga tagging terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian status aktivitas, kita pilih aktivitas baru, kemudian uraiannya kita, karena di kegiatan ini aktivitasnya satu saja, kita samakan saja dengan nama sub kegiatannya. Kemudian perencanaan keuangan, kita pilih badan keuangan. Nah, di sini kalau misalkan ada subunit SKPD-nya, nanti akan muncul nih yang mana SKPD-nya, yang mana subunit SKPD-nya. Jadi kita bisa dari sini sudah bisa kita deliver ataupun kita bagikan ke subunit ataupun UPT di bawah dinas itu sendiri. Kita pilih badan keuangan dan aset daerah, pilih sumber dana, kita pilih pendapatan transfer pemerintah pusat, kemudian kita pilih kegiatannya. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke, setelah buat aktivitas kita beralih ke rincian belanja perangkat daerah. Di sebelah kiri ini di bawah RKAPD ada, kita klik. Kemudian kita bergeser ke program kegiatan subkegiatan. Kemudian di sini muncul nih semua kegiatan yang ada di BKAD. Untuk cara cepatnya kita gunakan tombol fitur ataupun tombol cari ini, kita klik tunai, ini akan muncul. Jadi memudahkan Bapak Ibu supaya tidak melihat tidak scroll ke bawah lagi. Kita manfaatkan fitur ini pencariannya. Kemudian kita klik 2 kali, masuk ke aktivitasnya. Kemudian kita klik 2 kali lagi, masuk ke rincian belanja. Nah, di sini kita akan mengisi rincian belanja sesuai dengan apa yang ada di RKA kita yang sudah kita buat di aplikasi SIPD itu sendiri. Baik, kita tambah rincian. Karena dalam aktivitas itu kita hanya memilih satu sumber dana tadi, maka dari itu yang muncul hanya satu sumber dana saja. Jika kita pilih lebih daripada satu, maka akan muncul di sini beberapa pilihan sumber dana. Baik, kita pilih item SSH, misalkan kita mau ngisi dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini, kita akan membuat event sosialisasi misalkan.
Nah, di dalam sosialisasi itu kita mau buat ada pembayaran narasumber honorarium apa terkait dengan MC pembaca doa. Kita klik aja di sini pembaca doa. Membaca doa. Nah, di sini kita bisa milih honorarium pembaca doa khusus PNS, silahkan. Ataupun pembaca doa saja, silahkan. Oke, kemudian kita pilih rekeningnya. Nah, akan muncul di sini honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembaca acara, dan panitia. Nah, kita kelompokkan ke rekening ini. Oke, kita pilih berapa kali pembaca doanya. Kita pilih satu aja ya. Ini kan contoh saja. Oke, baik. Kita simpan. Oke, sukses. Nah, berlanjut seperti itu. MC. Kita buat MC lagi. Misalkan MC. Pembawa acara. Oke, kita pilih yang ini. Oke, kita pilih yang ini juga. Nah, muncul seperti ini. Satu orang kegiatan, kita simpan. Nah, kalau misalkan ada satu kegiatan, oke, kita simpan aja. Nah, selanjutnya kita berikan contoh satu yang kemungkinan akan ada selisih di rincian Bapak Ibu. Misalkan kita ada pengadaan alat tulis kantor, baliner ya, baliner, pulpen, ada pulpen baliner, kemudian alat tulis kantor. Nah, misalkan di aplikasi di SIPD kita memberikan PPN, pasti nilai ini akan akan ditambahkan PPN, diakumulasikan dengan PPN yang ada. Namun di aplikasi FMIS ini kita tidak ada pilihan PPN-nya ya secara khusus yang akan mengalihkan 10% dan akan terakumulasi dengan sendirinya. Maka dari itu kami telah membuat komponen tambahan sendiri terkait dengan PPN tersebut. Jadi kalau misalkan ada seperti ini di aplikasi SIPD ada PPN-nya, maka dari itu di sini kita tambahkan lagi nanti komponen PPN. Kita sudah tambahkan komponen PPN. Sesuaikan rekeningnya dengan rincian belanja tadi, alat tulis kantor. Jadi 2 4 3 2 2 4 3 2. Oke, PPN 10% ya. Kita simpan. Maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah melakukan inputan, apabila Bapak Ibu ingin melakukan preview ataupun cetak laporan, bisa di menu laporan di bawah ini. Oke, bisa dipilih cover, rekapitulasi, ataupun RKA belanja. Kita pilih RKA belanja Bapak Ibu. Kemudian tahun anggaran, kemudian pilih SKPD-nya, jangan lupa, keuangan. Kemudian setelah itu pilih unitnya, otomatis muncul keuangan. Kemudian bidang pemerintahannya, kita pilih juga keuangan. Kemudian setelah itu kita pilih program.
pilih kegiatan, pilih subkegiatan. Disesuaikan dengan lokasi Tanjung Selor. Oke, nama penandatanganan kita skip aja dulu. Cetak, bisa PDF, bisa Excel. Nah, hasil tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi silahkan melakukan input RKA sesuai dengan batasan yang sudah kita tentukan waktunya. Tetap semangat, jangan lupa, ingat, semoga kita sama-sama akan memperoleh penghasilan di tepat waktu di tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada masukan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Jika ada masukan ataupun saran, ya silahkan. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar berikutnya jika kami melakukan upload ataupun video-video baru dari kami akan muncul pemberitahuan di pesan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.